Selamat siang, pagi dan sore, kabar Amerika di mana saja berada. Saat ini saya di Florida dan di samping saya ini dengan Mbak Sinta dan Pak Agus. Beliau adalah diaspora yang menetap sudah puluhan tahun. Sudah berapa tahun Pak kira-kira di sini Pak? 22 tahun. 22 tahun Pak. Wow, luar biasa 22 tahun. Dan saat ini pula saya dalam segmen Jejak Imigran Indonesia di Amerika Serikat. Kita ketahui bahwa makanan empek-empek. Nah, empek-empek itu orang pasti tahu ya. Itu adalah makanan yang terkenal dari Palembang di Indonesia dan di Amerika juga ternyata ada. Dan empek-empeknya adalah favorit dan the best of the best di Amerika Serikat. Beliau adalah Mbak Sinta dengan Mas Agus yang langsung membuatnya. Nah, selamat siang Mbak Sinta dan Mas Agus. Selamat siang. Nah, Siang. saya pengen tahu nih cerita-cerita dulu kepada para penggemar di Kabar Amerika TV. Sudah berapa tahun boleh cerita dong sejarahnya ke Amerika ini gimana? Dan kok bisa buat atau usaha empek-empek yang sekarang ini sudah ada nih bahan-bahannya seperti ini bahan mana? Bawang putih dan ini nih Cukanya ini, itu. Cukanya ini buat sendiri ya? Buat sendiri. Dan ini satu contohnya ini. Ini namanya apa dia? Ini empek-empek kapal selim. Empek-empek kapal selim ini udah matang atau? Ini sudah mateng ya, ini sudah direbus, ini sudah di packing per kantong ini isi 5 gitu ya. Kalau yang ini kapal selam ini. Ini saya lakukan Ini begini. lenjer. Oh no, ini lenjar ya. Lenjer. Ini saya packing begini, ini biasanya saya suka kirim ke luar state. Udah coba cerita dong dari ibu dan bapak nih cerita sejarahnya gitu loh. Kita datang ke sini ke Amerika ya memang tertarik aja tinggal di Amerika ya. Wow. Umumnya kita orang imigran yang di sini gitu ya. Tadinya juga saya sebetulnya saya memang bisa empek-empek ini memang sejak dari zamannya nenek saya. Memang saya asli orang Palembang. Wow. Nenek saya itu kan kalau di Palembang itu memang tinggal di Rakit, dia hanya bisa makan ikan yang berasal dari air tawar gitu, misalnya ikan gabus, ikan belida yang memang aslinya dari empek-empek ini gitu. Nah, dari situ saya belajar dari dia. Dia waktu itu mengelolanya sih pakai ikan belida itu, tapi sekarang kan ikan belida sudah langka gitu ya, bahkan sudah dilarang di Palembang itu gitu loh ya. Nah, beralih saya coba pakai ikan tenggiri, ya ternyata saya bisa gitu. Jadi semua bahan yang saya olah dari untuk menjadi empek-empek ini semuanya masih original. Jadi misal contoh ikannya memang saya pakai ikan yang memang masih fresh, yang saya krok-krok dagingnya gitu ya, saya pisah-pisahkan gitu, ya saya jadiin pempek gitu. Misalnya kulitnya juga saya jadiin pempek, bahkan tulangnya pun saya jadiin kerupuk gitu. Yang saya bisa jual. Nah, itu ada penggemar-penggemarnya yang suka gitu loh. Jadi semuanya masih asli memang dari Indonesia gitu ya. Ya kecuali ikan memang ya bahan-bahan yang ada di sini ya? gitu. Oke. Kalau tapi untuk gulanya gini gulanya kan, ini kayak sausnya gini kan, ini saya sudah packing ini untuk satu empek-empek ini. Satu pempek nih. Jadi biar mudah gitu loh orang yang makan kan, jadi tinggal ceret gitu. Saya ini pernah rasain loh Mbak, karena kan saya penggemar pempek ya dan dikirim juga kan. Ya. Rasanya ini bener-bener apa kayaknya itu tajam dalamnya langsung aromanya itu kuat banget itu. Ini bahan-bahannya juga apakah ada di sini atau dikirim dari Indonesia? Dikirim dari Indonesia tuh gulanya. Saya tidak bisa pakai gula merah di sini. Saya asli ini gula aren dari Indonesia. Kalau yang lain-lain bumbunya ada di sini. Kalau yang lain bawang putih, cabai, ya cuka bisa ada di sini. Oke. Nah, di balik ibu ini kan pasti ada bapaknya nih. Nah, bapak ini gimana? Saya pengen tahu juga nih kesibukannya dalam mendukung tuh apa aja Pak? Dan sekarang kegiatannya Pak? Saya tadinya nggak mengerti mengenai pempek. Memang saya berangkat dari Jawa ya. Nah, Sinta memperkenalkan makanan ini. Kebetulan saya juga suka. Terus waktu itu kita coba-coba. Kita tawarkan antara teman ke teman. Kebetulan pada suka. Nah, terus melebar. Nah, tugas saya sama Sinta cuman membantu kupas bawang. Kupas bawang nih. Iya. Pakai tangan Pak ya? Ngupas bawang. Ya, pokoknya dia cuma bikin pempek, saya mau berampenya itu saya semua gitu. Wah mantap. Ini namanya kerjasama suami istri, saling mendukung dan kolaborasi. Keren. Oke. Misalnya kan kayak ini kan masih dibungkus satu-satu gitu. Nah itu
Mas Agus gitu, Iya. suamiku yang bungkusin satu-satu. Tangannya cepet sekali ini kalau ngebungkus ini. Keren, keren. Cepet sekali ini. Jadi kalau bungkus sampai, kalau apalagi kan kalau kita biasa ikut bazar yang di Washington DC itu Oke, ya oke. bisa sampai 1000-an gitu-gitu. Waduh, saya nggak sanggup bungkus ini. Oke, Pak. Bungkusnya. Nah, sekarang ini ada lagi dari saya. Segmen dari orang yang makan ya. Kalau orang Jawa udah ketahuan, seperti saya penggemar pempek juga. Apakah ada dari kalangan untuk masyarakat Amerika dan juga apakah juga sudah mempromosikan pempek ini kepada para masyarakat Amerika? Selama ini yang saya tahu itu dari customer saya yang misalnya pasangannya tuh dari orang Amerika. Wow, Ya, orang Amerika. juga. Nah, Gitu. mereka tuh ngomong ke saya gitu. Wah, katanya Bu, katanya suami saya ternyata seneng juga, Wow. katanya gitu. Nah, terus ada lagi nanti yang ngomong lagi, wah saya sekarang nggak bisa order sedikit lagi nih, karena saya ada suami saya malah dia lebih cepat makannya, katanya malah katanya. Ketagihan nama itu, ketagihan. Waduh, Jadi repot nih. itu ada lumayan ya beberapa orang customer gitu yang adu kepada saya gitu bahwa suaminya juga bisa makan, anak-anaknya bahkan yang lahir di sini pun bisa makan gitu. anak-anaknya. Termasuk suaminya juga suka, Ya. suka ngabisin kalau ketemu. Iya, bahkan ada yang promosiin lagi gitu loh. Oh, dari mulut Misalnya ke mulut dia ya? dibawa ke acara party gitu ya. Dia bawa tuh empek-empek. Ternyata katanya temennya juga suka katanya gitu. Wow, luar biasa gitu. Oke. Ada pertanyaan juga nih dari saya, mungkin juga para penggemar juga pasti akan tanya, ya kan? Ini shippingnya itu kemana aja, Mbak? Apalagi kan di Amerika itu kan benua, ya kan? Terus model shippingnya caranya gimana? Customer saya, pelanggan yang memesan saya itu hampir mungkin seluruh Amerika ya, Wow. gitu ya. Plus Karena Hawaii. saya Hawaii jualan juga. Sama ya? karena jual pempek saya ini sudah 20 tahun lebih. Wow. Ya, Waduh, jadi luar biasa. saya berawal dari mulai di Maryland. Oke, Maryland. Waktu itu ini saya cerita dulu sedikit ya. Berawal waktu itu saya tidak bermaksud untuk menjual pempek. Saya cuma memperkenalkan pada saat itu ya dengan teman-teman gereja waktu itu ya. Cobain tuh makanan empek-empek. Nah, mereka suka. Karena mereka suka, mereka minta lagi kan nggak mungkin. Jadi mereka menawarkan dijual aja katanya, Mbak, katanya supaya kita bisa makan lagi katanya gitu. Nah, akhirnya saya menjual juga gitu. Nah, menjual gitu ya mereka memesan terus dari mulut ke mulut cerita gitu loh. Wow. Nah, setelah dari mulut ke mulut cerita ya boleh dibilang tuh sampai hari ini orang Maryland, Washington DC, Virginia itu pelanggan tetap saya. Wow. Mereka tuh keren. senang sekali, apalagi kalau acara bazaran gitu-gitu ya, saya tuh paling paling cepat dan gitu, langsung. banyak gitu, benar-benar gitu ya. Nah, terus saya mengembangkan lagi di sekarang ini tuh sudah sejak berapa tahun gitu ya, zamannya Facebook gitu, saya coba mengembangkan sampai shipping ke luar state Wow, gitu. luar state, Jadi oke. semua state ya, ke Arizona, bahkan ke Hawaii ya, itu yang paling jauh gitu. Terus ya East Coast semua tuh banyak pelanggan saya. Jadi saya shippingnya pakai USPS. Oh, USPS. Dan Ya, sistem pembayarannya melalui apa? melalui PayPal. Oh, PayPal. atau, PayPal Ya, atau Zelle. atau Zelle. Yes. Nah, Oh, itu. Oh. Itu pembayarannya. Mereka biasanya order dan saya langsung bikinin dan saya kirim. Dan saya tidak kirim frozen. Saya kirim fresh. Seperti Saya ini. kirim fresh. Oh, Ya, seperti ini. ya seperti ini ya. Mantap ini. Biasanya saya tuh kirim itu kalau hari Senin saya janjiin mereka hari Senin misalnya saya kirim, itu hari Minggu saya selesai. Jadi besoknya pagi-pagi itu langsung saya packing langsung kirim. Jadi dia tidak memakan waktu lama di packing. Oh, di bagian jauh. Oke. Makanya sampai di sana tuh tetap bagus. Sebagai penutup ya ini. Ini saya anggap nih bapak dan ibu itu ternyata itu duta. Nah, duta kuliner, ya kan? Jadi diaspora yang menetap di Amerika tuh banyak macam. Ada duta kuliner, ada duta kebudayaan, ada duta wisata, komplit Yes. semuanya. Dan sebagai duta masakan ini apa namanya nih? Lupa. Pempek Palembang. Kira-kira apa pesan-pesan buat generasi ke depan atau buat diaspora di seluruh dunia? Sinta dulu deh. Oh, Sinta dulu. Oke. Ya, pesan saya buat kita diaspora ya yang ada di Amerika, bahkan mungkin di seluruh dunia, mungkin ya. Makanan kita itu cukup banyak disenengin orang loh. Ya. Wow. Jadi
kita jangan mau kalah gitu loh dengan makanan-makanan Asia yang ada di Amerika gitu ya. Mereka sudah maju dulu, terkenal dulu. Betul. Nah, kita juga ayo terus gitu loh ya, berusaha untuk ke arah sana gitu, sama seperti mereka gitu loh. Nah, terus juga sesama kita orang Indonesia juga ya saling membangun, saling rangkul gitu loh ya, menuntun gitu supaya kita bisa sama-sama seperti mereka juga gitu. Wow, Dan kita luar bisa biasa. berhasil gitu seperti mereka. Ya, yang seperti kita dengarkan, makanan Vietnam ada, makanan India ada ya. Mereka sudah terkenal. Cuman kita tuh masih belum. Tapi kalau kita bersatu sama-sama saling rangkul mesti bisa. Gitu. Sip, keren banget. Nih, sangat menginspirasi banget. Nah, untuk dari Bapak apa nih, Pak? Supaya mengingatkan aja untuk generasi berikutnya mungkin yang lahir di Amerika atau generasi yang berikutnya di Indonesia pun supaya jangan lupa masakan Indonesia itu lebih disukai. Mungkin bukan hanya lebih disukai, mungkin sudah ke lidah masyarakat Amerika yang merasakannya, merindukan untuk kembali lagi untuk membeli. Itu Wow. aja. Jangan lupakan tradisi yang lama. Betul, jadi tradisi lama kita harus terus kembangkan terus ya, Kembangkan, lupakan. Oke. amin. Oke, amin. Terima kasih banyak Bu Sinta dan Pak Agus bisa di sini dan saya sangat terhormat sekali dan tak lupa saya ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi saya terus sayang kepada empek-empek. Nah, saya langsung mau beli, mau borong langsung. Nah, ini nih teman-teman, jadi jangan lupa nih kalau mau beli empek-empek di Mbak Sinta.